yaitu palu refleks, kuas, kapas, uang logam, kunci, jarum, ballpoint, palu refleks dengan garpu tala, dan oftalmoskop. Pemeriksaan sistem sensorik. Periksa rasa sakit dengan jarum. Dalam keadaan pasien menutup mata, periksa daerah-daerah simetrik. Mulai dengan lengan, selanjutnya bandingkan antara daerah proksimal dengan distal lengan. Kemudian, periksa badan bagian depan. Bila ada kelainan, periksa bagian belakang badan. Akhirnya, periksa tungkai mulai secara simetrik. Kemudian bandingkan antara daerah distal dengan proksimal. Ini sama ini sama ya. Ini juga pernah pakai. Ini sama. Tutup mata. Tidak buka. Bila rasa nyeri abnormal, periksa tanggapan terhadap suhu. Pasien diminta untuk menutup mata dan menentukan panas atau dingin. Bandingkan daerah simetrik seperti pemeriksaan sebelumnya. Periksa rasa raba dengan gumpalan kapas. Dengan mata tertutup, pasien diminta untuk menanggapi bila kulitnya disentuh. Periksa lengan, badan, dan tungkai. Terasa? 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 Periksa sensasi yang berasal dari jaringan dalam tubuh. Periksa sensasi getar dengan menggunakan garpu tala. Pasien diminta untuk memberitahu bila sensasinya hilang. Letakkan tala yang bergetar pada sendi intervalang distal jari tangan. Selanjutnya hentikan getaran.
Bila berkurang, periksa sendi metakarpofalangnya. Jadi ini minta kaku terasa, terasa, ya. Terasa, ada. Terasa. Periksa ekstremitas bawah, mulai ibu jari kaki. Bila rasa getar berkurang, periksa tumit, patella, dan krista iliaka. Bandingkan satu sisi dengan sisi lain. Periksa sensasi kedudukan dengan cara memegang jari tangan pada sisinya. Cegah kontak dengan jari lainnya. Gerakkan jari ke atas ke bawah. Nilai tiap kedudukan. Ini kemana ini? Ke atas ke bawah? Pasien diminta untuk menutup mata. Gerakkan jari ke atas ke bawah secara acak. Coba lihat ini dulu ya, coba buka mata ya. Kalau ke sana ke atas, kalau ke sana ke bawah ya. Pasien diminta untuk menentukan arah gerakan. Tutup mata. Ke atas. Yang lebar gitu. Kemana? Ke atas ya. Bandingkan jari tangan sisi lain. Periksa ekstremitas bawah dengan menggunakan jari untuk tiap kaki dengan cara yang sama. Coba perhatikan ini, kaki ini coba. Kalau tangan ke atas, kalau tangan ke bawah ya. Kalau di sini ke atas ya. Kelihatan ya? Ya. Ya, perhatikan ya. Ke atas ke bawah. Ke bawah ya, ini dia di kotak. Ini kemana? Dari yang kedua ke atas.
Periksa sensasi diskriminasi. Jangan lupa untuk bertanya kepada pasien untuk tetap menutup mata tiap dilakukan pemeriksaan. Periksa pengenalan benda dengan cara meletakkan benda pada tangan pasien. Pasien diminta untuk mengenalinya. Ulangi prosedur ini pada tangan lain. Pegang. Apa itu? Kunci. Apa ini? Uang pegang. Apa ini? Poin, ya. Ya, coba tanya ini, ya, ini ya. Ini, coba. Apa? Periksa pengenalan simbol dengan cara menggambar suatu angka atau huruf dengan menggunakan benda tumpul pada telapak tangan pasien. Pasien diminta untuk mengenalinya. Ulangi pada tangan sisi lain. Perhatikan ini ya. Ini apa ini? Angka-angka. Apa ini? Angka 13. Kalau begini, huruf P. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, ya. Diskriminasi 2 titik dengan cara menyentuh kulit pasien dengan 2 titik dan kemudian dengan 1 titik. Tanya pasien apakah ia disentuh oleh 1 atau 2 titik. Catat jarak minimal yang dapat didiskriminasikan antara 1 dengan 2 titik. Satu atau 2? Satu ya. Satu atau 2? Satu atau 2? Satu atau 2? Satu atau 2? Ada 2. Satu atau 2? Periksa lokalisasi titik dengan cara menyentuh 1 titik pada kulit pasien. Pasien diminta untuk menunjukkan tempat yang disentuh. Coba perhatikan, ya, sekarang mana ya? Ini nanti yang saya tandakan ya. Nanti tangan kanan tunjuk yang berkaitan titik itu di mana? Tadi matanya tuh.
Ya, mana yang kerja itu ya? Sekarang tutup ya. Ya. Motorik. Perhatikan gaya berjalan dengan cara pasien diminta untuk berjalan melintasi ruang, berputar dan kembali. Gaya berjalan harus bebas dan lenggangnya pun mudah. Wajah dan kepala harus menggambarkan tubuh yang istirahat pada waktu berputar. Masih duluan. Dengan yang penuh ya. Kelihatan supaya kakinya kelihatan ya. Lagi, sekali lagi. Lebih kecil lagi Pak. Supaya kelihatan duluan. Nah. Kembali. Fungsi cerebellum dan rasa kedudukan. Pasien diminta jalan dengan cara tumit jari kaki pada garis lurus. Ternyata pasien mengalami kesukaran, lakukan pemeriksaan lanjut tes Romberg. Pasien diminta untuk berdiri dengan kedua kaki rapat, mempertahankan kedudukan dengan buka mata, kemudian dengan tutup mata. Lazimnya terjadi gontai sedikit. Pemeriksaan ekstremitas bawah. Pasien diminta loncat-loncat di tempat untuk membuktikan bahwa sistem motorik tungkainya baik, fungsi cerebellumnya normal, dan rasa kedudukannya baik. Periksa kekuatan otot quadriceps dengan minta pasien untuk membongkokkan lutut sedikit. Periksa kekuatan fleksi plantar dengan cara memerintahkan pasien untuk berjalan atas jari kakinya, selanjutnya atas tumitnya, yang merupakan uji kekuatan dorsofleksi tumit. Uji kekuatan ekstremitas atas. Pasien diminta untuk meluruskan kedua lengan ke depan sejajar dengan telapak tangan menghadap ke atas serta tutup mata selama 20-30 detik. Sikap ini harus dapat dipertahankan dengan mudah. Perhatikan adakah salah satu lengan turun dengan pronasi lengan bawah. Ini merupakan pertanda kelemahan. Uji cengkeraman. Ulurkan jari telunjuk dan jari tengah. Pasien diminta untuk mencengkeram sekuat mungkin, sedangkan Anda menarik jari-jari tersebut. Bila dijumpai kelainan, lanjutkan ke pemeriksaan yang lebih rinci dengan pasien duduk atau berbaring. Periksa otot lengan. Adakah atrofi, fasikulasi,
gerakan involunter atau posisi abnormal. Selama pemeriksaan, pasien harus santai. Periksa tonus otot lengan. Lakukan fleksi dan ekstensi jari-jari pasien, pergelangan tangan, siku, dan bahu. Seyogianya hanya terasa tahanan ringan. Periksa tonus otot tungkai dengan cara menopang paha, kemudian memegang kaki pasien dan selanjutnya melakukan fleksi ekstensi lutut dan tumit. Evaluasi kekuatan otot dengan cara menyuruh pasien melawan tarikan Anda. Demikian pula dengan dorongan Anda. Perhatikan kesetangkupan kekuatan. Pasien diminta untuk melawan dorongan Anda. Perhatikan kedudukan skapula masing-masing sisi. Adakah pergeseran? Perhatikan kedudukan skapula masing-masing sisi. Adakah pergeseran? Pasien diminta untuk mengangkat kedua lengan di atas kepala dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan untuk 20-30 detik. Pasien dengan mudah menempatkan kedua lengan. Amati adanya penyimpangan. Selanjutnya lengannya ditekan ke bawah. Penyimpangan cenderung terjadinya hemiparesis atau penyakit sendi bahu. Periksa fleksi dan ekstensi bahu dengan cara pasien menarik atau mendorong tangan Anda. Uji pergelangan tangan dengan cara memerintahkan pasien untuk menggenggam. Coba untuk mengokang. Lawan tekanan ke bawah. Uji lagi cengkeramannya. Pasien mengurai jari-jarinya. Uji abduksi dengan merapatkan jari-jari tersebut. Uji fleksi jari-jari bersama-sama dengan adduksi dan oposisi jempol. Pasien diminta untuk merapatkan jempolnya pada ujung jari. Coba untuk menarik jempol Anda di antara jari-jari tersebut. Uji kekuatannya bilateral. Ulangi dengan menggunakan jempol dan jari kelingking. Bila lemah, uji kekuatan jari, selanjutnya kekuatan jempol. Periksa kekuatan otot tungkai. Untuk menguji fleksi panggul, letakkan tangan Anda pada paha pasien. Pasien diminta untuk mengangkat tungkai melawan tenaga Anda.
Ya, sorry. Ya, nah. Ya. Bandingkan dengan sisi lainnya. Ya. Ya. Uji abduksi panggul. Letakkan tangan Anda kuat-kuat pada meja di samping lutut pasien. Pasien diminta untuk membuka pahanya. Ukur kekuatannya. Uji abduksi panggul. Letakkan tangan Anda antara kedua lutut pasien. Pasien diminta untuk merapatkan pahanya. Ukur kekuatannya. Periksa ekstensi lutut. Pasien diminta untuk meluruskan tungkai. Coba Anda fleksikan. Perhatikan kekuatannya serta bandingkan dengan sisi lain. Ukur fleksi lutut dengan tungkai dalam keadaan fleksi. Pasien diminta untuk tetap mempertahankannya, sedang Anda mencoba untuk meluruskan. Perhatikan kekuatan serta bandingkan dengan sisi lain. Uji dorsofleksi dan plantar fleksi tumit dengan meminta pasien untuk menarik atau mendorong melawan tahanan yang Anda lakukan. Tahan ya. Tahan. Dorong. Dorong. Yang terakhir kedudukan. Dorong. Koordinasi dengan cara mengevaluasi gerakan alternasi cepat. Melakukan tepukan kaki secepat mungkin. Ya, kakinya. Ya, cepat. Cepat. Ya, sudah. Tak balik tangan. Dengan cepat menyentuh jari-jari secara berurutan menggunakan ibu jari. Ukur gerakan tiap bagian. Pasien diminta dengan cepat menyentuh jari Anda, kemudian hidungnya. Ini dilakukan beberapa kali. Amati kelancaran dan ketepatan sentuhannya. Kesalahan gerakan mengisyaratkan penyakit cerebellum. Lalu diminta untuk melakukan prosedur yang sama dengan mata tertutup. Ketidaktepatan dengan tindakan ini saja mengisyaratkan hilangnya rasa kedudukan. Ulangi pada sisi lain. Nilai koordinasi ekstremitas bawah. Pasien diminta untuk menepuk tangan Anda dengan mata kakinya cepat-cepat. Perhatikan kelambatan atau kejanggalan. Bandingkan dengan sisi lain. Uji dari titik ke titik. Pasien diminta untuk meletakkan satu tumit pada lutut sisi lain dengan cepat, kemudian meluncur ke bawah sampai ke kaki. Gerakan harus dilakukan dengan lancar dan tepat. Perhatikan adanya tremor atau kejanggalan. Uji kedua tungkai. Tangan. Tangan. Kiri. Ya. Refleks tendo dalam. Pasien duduk atau berbaring. Tes refleks biceps.
Pasien dengan lengan dalam keadaan rileks, telapak tangan lunglai, tekan tendo biceps dengan jempol atau telunjuk Anda untuk meregangkan otot. Ketuk dengan cepat jempol Anda. Anda merasakan tendo yang tegang dengan jempol Anda. Perhatikan fleksi lengan bawah. Beri nilai angka positif 0, positif 1, positif 2, positif 3, atau positif 4. Ulangi pada sisi lain. Tes refleks triceps. Dengan lengan dalam keadaan fleksi, siku dan telapak tangan menghadap badan. Lengan disilangkan sedikit di atas dada. Pukul tendon di atas siku. Amati adanya kontraksi triceps dan tegangan pada siku. Nilai. Ulangi pada sisi lain. Tes refleks brachioradialis. Dengan lengan bawah istirahat dan telapak tangan lunglai, pukul radius 1-2 inci di atas pergelangan. Amati fleksi dan supinasi lengan bawah. Nilai. Ulangi pada sisi lain. Tes refleks patella. Pastikan kedudukan tendo patella, kemudian ketuk tepat di bawah patella. Perhatikan kontraksi otot quadriceps disertai ekstensi tungkai. Nilai. Ulangi pada sisi lain. Tes refleks tumit. Kaki rileks. Lakukan dorsofleksi kuat-kuat. Pukul tendo Achilles. Rasakan dan amati fleksi plantar. Nilai. Ulangi pada sisi lain. Bangkitkan refleks plantar. Dengan ujung yang agak tajam, misalnya kunci, gores bagian lateral telapak kaki dari arah tumit ke depan, melengkung ke medial. Lakukan rangsangan seringan mungkin untuk mendapat jawaban. Perhatikan gerakan jari kaki. Lazimnya terjadi fleksi. Dorsofleksi ibu jari kaki disertai mengembangnya jari lain merupakan reaksi Babinski. Ulangi pada sisi lain. Tes klonus pergelangan kaki bila refleks meninggi. Topang kaki. Topang tungkai. Lakukan dorsofleksi kaki mendadak. Pertahankan dorsofleksi. Amati adanya osilasi ritmik antara dorsofleksi dan plantar fleksi. Lazimnya ada gerakan sedikit. Ulangi pada sisi lain. Bila reaksinya menurun, lakukan dengan cara 1 atau 2 manuver. Untuk refleks lengan, pasien diminta untuk merapatkan gigi. Untuk refleks tungkai, pasien diminta untuk mengunci tangan kemudian menariknya. Refleks permukaan. Pasien berbaring. Nilai refleks abdominal. Gores masing-masing sisi perut dari samping ke tengah, ringan dan singkat, di bawah dan di atas pusat. Otot perut akan berkontraksi. Kadang umbilikus menyimpang ke arah rangsangan. Tes tanda-tanda meningeal bila dicurigai adanya inflamasi.
Letakkan tangan Anda di belakang kepala pasien dan lakukan fleksi leher ke depan. Seharusnya tidak ada tahanan atau rasa sakit yang timbul dan tidak ada fleksi panggul dan lutut. Lakukan fleksi satu tungkai panggul dan lutut, kemudian luruskan lutut tersebut. Tidak akan terjadi tahanan atau rasa nyeri. Pada pemeriksaan saraf otak pertama atau nervus olfactorius, maka lebih dahulu kita harus memeriksa lubang hidung bebas atau tersumbat. Karena itu lubang hidung satu persatu diperiksa. Seyogianya menggunakan spikulum, namun kalau kita tidak mempunyai spikulum bisa langsung disinari dengan cahaya lampu senter. Selanjutnya, setelah kita mengetahui lubang hidung bebas, selanjutnya fungsi saraf otak pertama yaitu nervus olfactorius dengan cara pasien diminta menutup mata dan satu persatu lubang hidung harus diperiksa menggunakan zat-zat yang mempunyai aroma lunak. Misalnya cengkeh, kopi, sabun atau vanili. Coba tutup mata. Ini baunya apa nih? Sabun, ya. Tutup mata. Bau apa ini? Cengkeh. Ya. Berkurangnya atau hilangnya bau dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain penyakit hidung sendiri atau penggunaan obat-obatan. Dapat juga oleh faktor kongenital. Hilangnya kemampuan untuk membau pada satu sisi, kita harus curiga ke arah kerusakan lobus frontalis otak. Untuk pemeriksaan saraf otak yang kedua atau nervus opticus, maka pasien terlebih dahulu diminta untuk membaca tulisan terkecil pada kartu. Dalam hal ini kita ambilkan dari sebuah buku. Jadi mulai dari yang terkecil kemudian berangsur-angsur ke besar. Apabila pasien menggunakan kacamata atau lensa kontak, maka diminta untuk tetap menggunakan. Coba ditutup satu mata. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ganti. Mata yang satu dibuka, mata lain ditutup. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ya. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan lapang pandangan, yaitu dengan pemeriksaan secara konfrontasi. Kita berhadapan dengan pasien dan pasien diminta untuk menutup satu mata
ya, tutup mata kanan. Sedangkan pemeriksa menutup mata kiri. Selanjutnya kita letakkan satu benda yang berjarak kurang lebih di tengah antara penderita dan pasien dan pemeriksa. Perhatikan di sini, selalu melihat saya, mata saya. Lihat saya saja, jangan melirik. Kalau terlihat bilang, kelihatan? Kelihatan. Jadi yang diperhatikan ujungnya ya. Jadi jangan tangan saya, tapi ujungnya, ya. Ya, perhatikan, lihat. Ya. Tidak kelihatan? Kelihatan. Pemeriksaan yang sama secara bergantian dilakukan pada mata yang lain dan dari berbagai jurusan. Dengan demikian kita bisa mempunyai gambaran kemampuan luas lapang pandang pasien dibandingkan dengan luas lapang pandang pemeriksa. Lapang pandang di samping untuk satu mata dapat kita lakukan pada kedua mata. Di dalam hal ini maka pasien diminta, jadi dengan tetap secara konfrontasi, pasien diminta melihat mata pemeriksa. Ini saya ini perhatikan nanti yang bergerak yang mana, yang kanan atau kiri, ya. Coba perhatikan. Kiri, kanan, ya. Pemeriksaan selanjutnya adalah memeriksa diskop optikus dengan menggunakan oftalmoskop. Kita memeriksa diskop optikus di dalam hal ini untuk mengetahui adakah edema papil atau atrofi nervus opticus. Edema papil dapat kita jumpai pada keadaan tekanan intrakranial yang meninggi atau karena proses peradangan nervus opticus. Sedangkan proses atrofi optik nervus opticus kita jumpai pada kelainan-kelainan pasca trauma kepala, dasar tengkorak mengalami fraktur, dapat menimbulkan atrofi nervus opticus. Selanjutnya kita akan memeriksa saraf otak 3, 4, 6. Ketiga saraf otak ini lazimnya diperiksa secara berurutan karena ketiga saraf otak ini mempersarafi bola mata. Lebih dahulu kita memeriksa kelopak mata bagian atas, di mana pasien diminta melihat ke depan. Lazimnya pupil tidak tertutup oleh kelopak mata. Selanjutnya kita memperhatikan bentuk dan ukuran pupil
Rahimnya berbentuk lingkaran, ukuran kanan dan kiri sama. Pada pemeriksaan reaksi pupil, kita harus perhatikan reaksi pupil terhadap cahaya satu persatu secara bergantian. Pada pemeriksaan pencahayaan langsung, kita jumpai jawaban atau kita dapat jawaban reaksi cahaya langsung. Sedangkan pada mata yang tidak disinari akan memberikan reaksi cahaya tidak langsung atau reaksi konsensual. Bila mungkin pemeriksaan reaksi cahaya atau refleks pupil dilakukan di dalam satu ruangan yang pencahayaannya kurang dalam keadaan redup. Selanjutnya pasien diminta untuk mengikuti gerak jari ke berbagai arah. Dalam hal ini kita perhatikan rentang gerakan otot-otot ekstraokuler. Perhatikan gerak paralel dua bola mata, dan kelopak mata dan bola mata harus dapat digerakkan secara serentak dan lancar. Perhatikan pula adanya kelopak mata yang lunglai atau drop eyelid. Dan pada waktu melakukan lirikan ke atas dan sampai hendaknya berhenti sejenak untuk mendeteksi adanya nystagmus. Pada waktu melakukan pengujian gerak bola mata, kita sekaligus dapat melihat adanya nystagmus. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan reaksi pupil pasien pada waktu melakukan akomodasi, di mana pasien diminta untuk mengikuti gerak jari tangan pemeriksa dari jarak tertentu ke arah mendekati pasien. Kita perhatikan konstruksi pupil dan konvergensi mata. Coba perhatikan ini. Ya. Di sini yang lebih jelas kita lihat gerakan konvergensi. Pupil besar dilihat. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan saraf otak kelima atau disebut nervus trigeminus. Lebih dahulu kita periksa fungsi motorik dengan cara memerintahkan pasien untuk merapatkan gigi dan kemudian rileks, dan pada saat yang sama kita meraba otot-otot temporal
dan otot-otot masseter. Coba rapatkan gigi, yang keras, lemas, lagi, keraskan lagi. Pada keadaan berkurangnya atau hilangnya kontraksi otot masseter dan temporal pada satu sisi, kita curiga suatu kerusakan nervus di satu sisi. Sedangkan kelemahan pada sebuah sisi dapat sebagai akibat kerusakan promotor neuron atau lokomotor neuron. Apabila pasien tidak mempunyai gigi lagi, maka sulit untuk dilakukan interpretasi. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan sensorik secara trikriminal. Terlebih dahulu kita memeriksa benda tajam dan jarum dalam hal ini, dan kemudian benda yang tumpul point dalam ini. Pasien diminta untuk membedakan ujung tumpul dan tajam. Apabila dijumpai hasil yang abnormal, dapat kita lanjutkan dengan pemeriksaan suhu. Coba tutup mata, tutup mata. Apa rasanya? Ya, jangan nih. Tutup mata, tutup mata aja ya. Ya, ballpoint. Ya, jarum. Ya, ya. Pemeriksaan suhu di dalam hal ini kita menggunakan gelas yang diisi dengan air panas, atau kita isi air dingin. Selanjutnya pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan rasa-rasa dengan menggunakan kertas yang halus. Tutup mata. Terasa enggak? Terasa? Ya. Tidak. Terasa? Ya. Terasa? 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 Ya. Terasa. Atau gumpalan kapas. Selanjutnya pemeriksaan refleks kornea. Pemeriksaan refleks kornea dilakukan dengan menggunakan kertas yang halus, ujung kertas yang halus atau ujung kapas, disentuhkan pada kornea, tetapi di luar lapang pandang. Kita harus memperhatikan reaksi refleks kornea berupa kedipan mata atau keluarnya air mata. Ya, dari ke depan, melirik ke kiri, ke kiri. Ya, coba melirik ke kiri, ke kanan. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan saraf otak hidung dan disebut nervus facialis, di mana kita harus memperhatikan wajah pasien dalam keadaan istirahat
dari depan untuk mendapatkan gambaran yang tepat adanya ketidakanggupan atau adanya kesetanggupan. Yang harus kita perhatikan adalah mula-mula kesetanggupan simetri. Dua adalah mulut pasien mencong atau tidak. Selanjutnya kita perhatikan lipatan nasolabial. Lipatan nasolabial. Dan selanjutnya kita perhatikan adakah gerakan abnormal dari otot-otot sekitar wajah yang kita kenal dengan istilah tik. Selanjutnya pasien diminta untuk melakukan gerakan-gerakan sebagai berikut, di mana gerakan tersebut harus dapat dikerjakan dengan mudah dan simetrik, yaitu angkat alis, coba alisnya diangkat, terus ya, sudah kembali, angkat alis, ya. Selanjutnya tutup mata rapat-rapat, ya. Sudah. Sekarang tunjukkan gigi, meringis. Nah. Selanjutnya coba baik, senyum, ya. Coba tuturkan bibir, ya. Nah, coba sekarang mulutnya tutup rapat, biasa tidak tutup rapat, tapi jangan kayak bocor, pipinya ngembung, ya, yang sebesar-besarnya, ya. Pada gerakan-gerakan ini kita perhatikan, selalu perhatikan adanya kesetanggupan atau ketidaksetanggupan. Mendatarnya lipat nasolabial dan mengendornya kelopak mata bawah diduga karena kelemahan wajah. Pada suatu kelumpuhan luar motor neuron, misalnya desposi, akan ada pengaruh terhadap wajah bagian atas maupun wajah bagian bawah. Suatu kelumpuhan upper motor neuron mempengaruhi utamanya wajah bagian bawah. Sedangkan pada paralisis fasial sensitif, apabila mulut ditarik dari sisi lumpuh, mulut akan ditarik dari sisi lumpuh jika pasien senyum atau unjuk gigi. Jadi pada kelumpuhan, maka mungkin yang di sini akan gitu, tidak dapat melakukan